Bab 21, Simbol, Prasasti Magang. Tai Feng tidak menyangka Mu Yi akan bereaksi sedemikian besar. Dia berkata, ya, itu 100 tael emas. Penjaga toko alun-alun kota berkata bahwa yang membuatnya adalah murid magang. Anak magang, seperti neraka. Mu Yi terkejut, tapi mengira ini mustahil bagi seorang ahli prasasti magang. Seharusnya pemilik toko melakukan kesalahan. Namun siapa yang begitu bodoh dan boros jika membuang emas begitu saja? Benar-benar merupakan pelanggaran keadilan untuk mengambil sesuatu dari ahli prasasti hebat yang bernilai beberapa ribu tael emas dan menjualnya seperti kubis biasa. Bawa aku ke tempat ini. Ya Pak. Kemudian, Tuan Mu Yi membawa Qin Xingxuan bersamanya, dan di bawah arahan Tai Feng, mereka menaiki kereta kuda langsung ke alun-alun kota. Kereta kuda milik perkebunan Qin mungkin tidak diketahui oleh semua orang di kota Sky Fortune, namun sebagian besar mengenali 4 kuda putih salju yang menariknya. Saat mereka melewati jalan, pejalan kaki berhenti untuk mengawasi mereka, dan berdiri di samping saat kereta lewat. Ini adalah rasa hormat yang diberikan kepada Marsekal Qin. Sore musim panas yang cerah membawa beberapa tanda kemalasan, membuat seluruh tubuh seseorang lemas dan lesu serta tidak mau bergerak. Di pusat perdagangan alun-alun kota, pemilik toko gemuk yang telah menerima Lin Ming sebelumnya, sedang duduk di kursi goyang di pintu masuk. Dia berbaring dengan kipas angin menutupi wajahnya, dan tengah tertidur. Bisnis hari ini agak lambat, jadi pria gendut itu mempertimbangkan untuk tutup lebih awal sore ini. Tetapi pada saat ini, dia mendengar hentakan kaki yang jelas yang membangunkannya. Dia membuka matanya dengan tidak nyaman, dan berpikir untuk menegur orang-orang ini. Tahukah mereka bahwa kuda tidak diperbolehkan berada di alun-alun kota? Namun, saat menoleh ke arah suara, dia segera melihat 4 kuda seputih salju, masing-masing merupakan ras tertinggi dari ras asli, dan juga simbol perisai emas. Dia hampir terguling dari kursinya. Itu adalah kereta kuda Martial Quarters. Pemilik toko yang gemuk itu bergegas berdiri. Mengapa Martial Quarters datang ke alun-alun kota? Dia bertanya-tanya tentang hal ini, tetapi kemudian terkejut ketika kereta ini dengan cepat berhenti di depan pintu masuknya sendiri. Ya Tuhan, apa ini? Pemilik kereta datang ke tokonya sendiri. Ketika tirai kereta dibuka, pemilik toko yang gemuk itu melihat seorang lelaki tua dan seorang gadis muda yang cantik melangkah keluar. Gulungannya mulai bergetar. Tuan Mu Yi, Nona Qin, bagaimana dua tokoh terkenal dari kota Sky Fortune, sang Buddha hidup, memutuskan untuk datang ke kuil kecilnya? Ini dia, Qin Xingxuan bertanya pada Tai Feng. Ketika dia mendengar bahwa simbol prasasti sedang dijual, dia juga diliputi kegembiraan. Qin Xingxuan memiliki ketertarikan yang besar pada prasasti sejak kecil, dan setelah melihat pertarungan Tai Feng dan Li Qi, dia sangat ingin mempelajari teknik prasasti itu. Ada di sini, Tai Feng berkata sambil memimpin mereka ke depan. Bersama Qin Xingxuan dan Mu Yi, mereka memasuki toko. Pemilik toko yang gemuk itu memiliki tubuh seperti bakso, namun dia tetap berdiri tegak seolah punggungnya menempel ke dinding. Dia bahkan tidak berani menghirup udara yang sama dengan dua tamu terhormat ini. Pemilik toko, kemarin aku membeli simbol prasasti, apakah kamu ingat? Tai Feng berada pada transformasi tubuh tingkat kelima. Dia juga menyerupai golem baja yang berjalan, seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka seolah dia datang dari medan perang yang jauh dan berbahaya. Tentu saja dia meninggalkan kesan mendalam pada pemilik toko. Penjaga toko itu mengangguk. Saya ingat, itu adalah simbol prasasti magang, 100 tael emas. Pemilik toko yang gemuk itu ketakutan. Apakah ada masalah dengan simbol prasasti peserta magang? Jika ada masalah dan orang-orang ini datang untuk meminta pertanggungjawabannya, maka tidak ada yang bisa dia lakukan selain berbaring dan mati. Sial, dia seharusnya tidak membiarkan anak itu menyewa tempat. Tapi tetap saja, itu hanya simbol prasasti tingkat magang, item tingkat kedua. Mengapa Martial Quarters terlibat dalam hal ini? Kudengar kamu punya satu lagi, di mana itu? Mu Yi bertanya dengan tidak sabar. Penjaga toko yang gemuk itu menunjuk ke rak di sudut, tempat selembar kertas kuning kasar ditempelkan di balik panel kaca. Mu Yi mengambil 3 langkah dan tiba di depan rak. Dia mengangkat gelasnya dan dengan hati-hati memegang kertas simbol di tangannya seperti bayi. Dia merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang datang dari kertas, dan kemudian menghirup udara dingin, matanya dipenuhi kebingungan. Bagaimana kabarnya, Guru? Qin Xingxuan bertanya sambil berjalan mendekat. Simbol prasasti ini. Mu Yi mengambil napas beberapa kali untuk menenangkan diri dan menenangkan diri. Bahkan dia tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Dalam prasasti ini kekuatan jiwa tidak dapat melampaui transformasi tubuh tahap ketiga, itu, bahkan mungkin lebih rendah. Qin Xingxuan merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia mengambil kertas simbol itu dan juga memeriksanya dengan kekuatan jiwanya. Benar sekali seperti yang dia katakan. Ketika Tai Feng mengatakan simbol prasasti itu adalah karya seorang murid magang, Qin Xingxuan tidak percaya hal itu mungkin dan berasumsi dia telah ditipu, tapi sekarang dia telah terbukti salah, tidak terbayangkan. Dia berkata, mungkinkah seorang ahli prasasti dengan sengaja menekan kekuatan sejati mereka hingga transformasi tubuh tingkat ketiga, dan menciptakan simbol ini? Mu Yi menjawab, periode kondensasi denyut nadi dan tahap Hautian memiliki kualitas kekuatan jiwa yang sangat berbeda dibandingkan seseorang yang berada pada tingkat transformasi tubuh yang lebih rendah. Tidak hanya sangat sulit untuk ditekan, tetapi juga dapat merugikan diri mereka sendiri. Hal tersebut tidak hanya tidak diperlukan atau bermanfaat, tetapi juga akan menurunkan kualitas simbol prasasti.
Saya benar-benar tidak dapat memahami pemikiran orang tua yang menciptakan ini. Penjaga toko yang gemuk itu mendengarkan keduanya mendiskusikan simbol tersebut, dan merasakan otaknya mengalami korsleting karena semua emosi yang saling bertentangan. Dia awalnya mengira simbol prasasti itu memiliki beberapa cacat sehingga mereka datang untuk menanganinya, tetapi mendengarkan keduanya, sepertinya simbol prasasti itu memiliki arti penting, jadi mereka datang untuk menyelidikinya. Ini Tuan Muyi. Dia adalah salah satu dari 3 master prasasti teratas di keseluruhan kerajaan Sky Fortune. Bahkan ia kaget dengan betapa kuatnya simbol prasasti tersebut. Pemilik toko yang gemuk itu merasakan sedikit penyesalan. Jika dia mengetahui hal ini lebih cepat, dia tidak akan menjualnya dengan harga serendah itu. Tapi, kertas simbol itu dijual oleh seorang pemuda berpenampilan lusuh. Bagaimana dia bisa mendapatkan simbol prasasti yang begitu ganas? Pemilik toko ini, apakah kamu ingat siapa yang membawa simbol prasasti ini? Ya, tentu saja saya ingat. Pria gemuk itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 15 atau 16 tahun dengan pakaian biasa membawanya masuk. Saya juga mengetahui alamatnya. Ketika pria gendut itu mengatakan ini, dia dengan cepat mulai membolak-balik buku catatannya. Pusat perdagangan selalu memiliki kontak sehingga mereka dapat mengirimkan komisi penjualan. Seorang pemuda berusia 15 hingga 16 tahun, begitu Qin Xingxuan mendengar ini, pikirannya melonjak. Pikiran pertamanya adalah tentang Lin Ming, anak laki-laki yang sangat membuatnya terkesan di departemen sitar. Apakah itu dia? Transformasi tubuh tingkat ketiga atau lebih rendah, magang prasasti, ini, mungkinkah itu dia? Sadar akan kemungkinan ini, Qin Xingxuan merasakan hatinya bergetar. Jika itu benar, maka istilah, jenius tidak cukup untuk menggambarkan dirinya, dia hanya bisa digambarkan sebagai bakat mengerikan sekali seumur hidup. Pemilik toko yang gemuk itu gemetar ketika dia bergegas mencari alamatnya. Dia melihat nomor seri rak dan tergagap saat berkata, hebat, paviliun kejelasan luar biasa. Anak laki-laki itu tinggal di Great Clarity Pavilion. Itu alamat yang dia tulis. Paviliun kejelasan hebat. Ayo pergi, kata Muyi. Begitu mereka menaiki kereta, Qin Xingxuan berkata dengan prihatin, alamat ini ditinggalkan 8 hari yang lalu. Saya tidak tahu apakah dia masih tinggal di Great Clarity Pavilion, orang biasanya tidak tinggal di sana terlalu lama. Qin Xingxuan berasumsi bahwa Lin Ming adalah tamu yang menginap di sana. Great Clarity Pavilion adalah salah satu restoran termewah di Sky Fortune City. Tempat itu mempunyai ruang pesta dan banyak ruang tamu, tetapi dalam keadaan biasa, tempat itu hanya untuk tempat tinggal sementara. Bab 22, Kekuatan dan Kelezatan. Hari-hari ini Lin Ming telah berlatih deboning dengan punggung pisau yang rata. Dia telah mengambil setengah dari 95 emas dan menggunakannya untuk membeli obat-obatan. Sekarang ketika dia sedang berlatih, dia mampu meninggalkan lekukan sedalam 7 inci di pohon kayu besi dengan setiap pukulannya. Kekuatannya tidak lebih rendah dari 1.500 jins. Namun, dia masih belum mencapai batas ketidakberwujudan seperti yang dijelaskan dalam manual, Chaotic Virtuous Combat Meridian, di mana setiap kepalan tangan mengalir seperti sutra. Yang disebut, mengalir seperti sutra, hanyalah mengendalikan kekuatan diri sendiri. Segera setelah dia mencapai hal ini seperti yang dijelaskan dalam, Chaotic Virtuous Combat Meridian, maka, jika dia meninju pohon kayu besi, dia akan membiarkan kulit kayunya tidak bercacat, tetapi kayu bagian dalamnya akan hancur. Lin Ming masih belum mencapai batas, mengalir seperti sutra, ini. Lin Ming meminum semangkuk sup obat, dan menanggalkan bajunya. Dia telah berlatih deboning seperti ini setiap hari, dan melalui metode ini, perlahan mulai memahami cara mengendalikan kekuatannya. Dapurnya panas, dan menggunakan bagian belakang pisau, kekuatan yang dikonsumsi Lin Ming meningkat beberapa kali lipat. Dia bahkan mengaktifkan True Primal Chaos Formula, pada saat yang sama dia memotong. Aliran keringat dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Saat itu, ia tak sadar kalau lambang prasastinya sudah menimbulkan kontroversi yang tidak sedikit. Tuan Muyi, Nona Qin, saya ingin menyambut Anda secara pribadi di tempat kami. Jika Anda ingin masuk, kami telah menyiapkan kamar pribadi khusus untuk Anda. Sister Lan telah menerima berita itu sebelumnya dan tiba di pintu masuk utama untuk menyambut para tamu terhormat. Paviliun kejelasan besar dan restoran kelas atas lainnya serta ruangan khusus yang disiapkan untuk pejabat tinggi dan tamu terkenal lainnya. Para tamu ini seringkali tidak suka makan di tempat terbuka, sehingga untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi mereka, ada beberapa ruangan privat yang ditata. Xiao Lian, siapkan teh musim semi biru terbaik yang kami punya, informasikan ke dapur untuk disiapkan dengan baik. Bawakan hidangan terbaik. Meskipun Great Clarity Pavilion sering menjamu banyak tamu terhormat, Muyi dan Qin Xingxuan adalah yang terbaik di masyarakat. Mengenai apakah itu Martial Quarters atau Imperial Palace, mereka memiliki beberapa Master Chef eksekutif yang berada di luar keterampilan koki Great Clarity Pavilion, mereka tidak perlu datang ke sini untuk makan. Qin Xingxuan berkata, tidak perlu, kali ini tuanku dan aku datang ke sini untuk mencari seseorang. Oh, mencari seseorang, ya, saya dengar ada anak laki-laki berumur 15-16 tahun yang tinggal di sini. Kira-kira setinggi saya, dan nama belakangnya adalah Lin. Qin Xingxuan hanya mengatakan yang terakhir dari Lin Ming, karena sudah menjadi kebiasaan di ruang tamu untuk hanya mendaftarkan nama belakangnya. Misalnya,
Tuan Lin. Qin Xingxuan menduga bahwa Lin Ming bahkan mungkin bersama tuannya, jika demikian, pendaftarannya tidak akan berada di bawah Lin. Seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun. Saudari Lan memikirkan hal ini lalu bertanya pada Xiao Lian, apakah baru-baru ini ada seorang pemuda yang tinggal di sini? Xiao Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingat, tapi saya akan memeriksa buku catatan untuk melihatnya. Setelah Xiao Lian pergi, Sister Lan menghibur Qin Xingxuan dan Mu Yi saat mereka duduk. Setelah beberapa waktu, Xiao Lian kembali dan berkata, saya memeriksa buku catatan, dan belum melihat ada rekaman seorang pemuda yang datang baru-baru ini. Paviliun kejelasan besar adalah tempat yang paling sering dikunjungi oleh para profesional dan tokoh bisnis tingkat atas. Mereka cenderung menjadi individu yang lebih tua. Hanya sedikit sekali keluarga yang datang dan tentu saja jarang sekali laki-laki muda. Mu Yi mengerutkan kening dan berkata, tidak dalam 10 hari terakhir. Bagaimana? 8 hari yang lalu pemuda itu berada di Great Clarity Pavilion. Saudari Lan dengan serius memikirkan hal ini dan berkata, paviliun kejelasan besar kami tidak memiliki banyak remaja putra atau putri yang tinggal di sini. Mungkin, jika Anda mencari seseorang dengan nama belakang Lin, dapur kami memang memilikinya dan dia sudah berada di sini selama sebulan, tapi, dia seharusnya bukan orang yang dicari Nona Qin. Saudari Lan mengira Qin Xingxuan dan Mu Yi datang untuk mencari junior dari suatu keluarga bangsawan. Meskipun Lin Ming memiliki cerita menarik di dapur sejauh ini, latar belakang keluarganya biasa-biasa saja dan budidaya seni bela dirinya tidak tinggi. Dia seharusnya tidak berurusan dengan Martial Quarters. Dapur, kata Qin Xingxuan dengan sedikit kejutan. Dia adalah seorang debonair, dia adalah seorang anak muda yang sangat bertanggung jawab, ini adalah pekerjaan di mana seseorang mengiris daging. Saudari Lan melihat Qin Xingxuan tidak tahu apa saja pekerjaan yang terlibat dalam pelepasan tulang, jadi dia menjelaskan kepadanya. Mengiris daging, tidak memungkinkan. Mu Yi mendengarnya dan tidak mempunyai harapan apapun. Bagaimana mungkin seorang ahli prasasti yang terhormat bisa menjadi alat pengiris daging? Tapi Qin Xingxuan tidak menyerah. Dia melanjutkan, siapa namanya? Saya tidak begitu yakin, dia berbicara sangat sedikit. Kita hanya tahu nama belakangnya adalah Lin. Dia seharusnya sedang bekerja di dapur saat ini. Apakah Anda ingin melihatnya? Memimpin. Qin Xingxuan mengangguk saat dia berdiri. Mereka mengikuti Sister Lan dan tiba di dapur Great Clarity Pavilion. Saat membuka pintu, Qin Xingxuan merasakan hembusan udara panas dan uap menyelimuti dirinya. Saat itu sudah penghujung musim panas, dan dipadukan dengan panasnya dapur, cuaca terasa sangat panas. Qin Xingxuan hanya memutar kekuatan jiwanya dan menyebarkan udara kering dan panas, dan memasuki dapur bersama Sister Lan. Para koki dapur membelalak takjub, beberapa rahang pemuda itu hampir mencapai lantai. Paviliun kejelasan besar memiliki banyak tamu terhormat yang masuk dan keluar, jadi para pelayan dan koki ini memiliki pengalaman dan pengetahuan luas tentang siapa yang penting. Banyak dari mereka mengenali Qin Xingxuan dan tidak mempercayai mata mereka. Di seluruh Sky Fortune City tidak ada seorang pun yang belum pernah mendengar namanya atau mengetahui bakatnya yang luar biasa. Mengapa dia datang ke dapur Great Clarity Pavilion? Sister Lan akhirnya berhenti dan menunjuk ke sebuah ruangan di sudut dapur, di sana. Dapur Great Clarity Pavilion sangat besar, dan Lin Ming bekerja di kamar kecilnya sendiri. Dia akan mengiris daging binatang buas itu di sini dan kemudian mengirimkannya ke freezer untuk diawetkan. Pintu terbuka dan Qin Xingxuan mengintip ke dalam. Dia hanya bisa melihat seorang pemuda hanya mengenakan celana hijau. Punggung atasnya yang sedikit berotot terlihat telanjang, dan dia memegang pisau tulang biasa saat dia memotong tubuh binatang buas. Punggung pemuda itu menghadap Qin Xingxuan, dilihat dari belakang. Pemuda itu memiliki punggung yang berotot dan bugar secara simetris, dengan kulit kecoklatan karena sinar matahari, dan berkilau sehat karena berolahraga. Mungkin karena panasnya dapur atau mungkin karena anak laki-laki itu bekerja sangat keras, tapi punggungnya dipenuhi keringat, dan itu memberikan rasa kekuatan yang menakutkan. Apakah dia Lin Ming? Qin Xingxuan tidak yakin, jadi dia mendekati beberapa langkah. Dia melihat profil pemuda itu adalah wajah muda dan lembut dengan ekspresi tegas. Pada pandangan pertama hal itu tidak terlihat, tapi melihat lebih lama bisa menyebabkan jantung berdebar dan meninggalkan kesan bahwa dia adalah karakter yang sangat luhur. Meskipun dia hanya melihat sisi kecil dari dirinya, Qin Xingxuan mengenali tatapan fokus dan tajam itu, dan itu mulai tumpang tindih dengan gambarannya tentang Lin Ming dari Departemen Sitar. Dia tidak tahu kenapa tapi hal itu menyebabkan pikirannya melonjak dan sedikit rona merah merambat di lehernya. Dia tidak membayangkan pemandangan di depannya. Simbol prasasti indah yang membutuhkan kontrol kekuatan jiwa yang baik dan sentuhan yang halus dan lembut, apakah sama dengan pemuda yang secara biadab memotong daging hewan? Kedua gagasan yang sangat bertentangan ini muncul dalam diri anak laki-laki yang sama, kecantikan mulia yang rumit dan misterius, dan kekuatan sederhana yang kontras satu sama lain membuat hatinya merasa tenggelam sesaat. Saat ini Lin Ming berbalik. Dapur memiliki banyak orang yang lewat, dan ketika Lin Ming berlatih dia sering mengabaikan lingkungannya, tapi dia merasakan perbedaan bahwa ada beberapa orang yang mengamatinya. Mungkin saja ada seseorang yang datang mencarinya. Tapi ketika dia melihat itu adalah Qin Xingxuan, dia berhenti. Qin Xingxuan, mengapa dia datang ke Great Clarity Pavilion? Untuk dia. Qin Xingxuan telah mencatat pisau sederhana di tangan Lin Ming.
Panjangnya kurang dari 1 kaki pisau tulang, dan tidak ada yang istimewa atau khusus tentang itu, tapi yang mengejutkan Qin Xingxuan adalah Lin Ming tiba-tiba menggunakan bagian belakang pisau untuk memotong daging. Ini benar-benar. Tatapannya beralih ke potongan daging yang telah diiris Lin Ming. Bagian-bagiannya konsisten, rata, dan rapi. Apakah ini dibuat menggunakan bagian belakang pisau? Nona Qin, apakah Anda mencari saya? Lin Ming bertanya. Dia melihat Mu Yi dari belakang dan hatinya menciut. Orang tua ini memberinya perasaan kekuatan mutlak, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata dan konstan yang menekannya. Latar belakangnya kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik papan atas, mungkin master dalam tahap kondensasi denyut nadi atau bahkan tahap Hautian yang lebih langka. Adik laki-laki, apakah kamu Lin Ming? Orang tua itu bertanya pada Lin Ming sambil tersenyum. Lin Ming mengangguk, dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari master di level ini. Ia menduga hal itu karena penjualan 2 simbol prasasti tersebut yang menarik perhatian lelaki tua tersebut. Meskipun dia sudah berasumsi bahwa simbol prasasti itu akan menarik perhatian orang lain, dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat. Keadaan seperti ini mungkin merupakan suatu keberuntungan, tetapi bisa juga merupakan bencana. Jika itu adalah keberuntungan, maka harga lambang prasastinya akan meningkat tajam dalam gengsi dan harga, dan dia akan dapat memperoleh kekayaan yang dapat dia gunakan untuk membeli beberapa obat-obatan untuk ditanami. Namun jika musibah, maka karena kekuatannya rendah, ia akan seperti badak yang diburu dan dibunuh untuk diambil culanya. Lin Ming tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan bahkan mungkin menjadi tahanan rumah oleh pihak-pihak tertentu dan dipaksa untuk membuat simbol prasasti sepanjang hari. Sebelum Lin Ming memasuki rumah lelang, dia telah mempertimbangkan semua poin ini. Dia telah berpikir untuk mengubah identitas dan penampilannya, tetapi dia tidak mengetahui keterampilan mendalam apapun untuk melakukan itu, dan terlebih lagi usianya baru 15 tahun sehingga ilusi apapun akan mudah dipatahkan. Cepat atau lambat, keterampilan menulisnya akan menarik perhatian dan akan ada kekuatan besar yang berinvestasi padanya. Dia hanyalah seorang anak muda pada transformasi tubuh tingkat pertama, dan tidak memiliki latar belakang yang bagus. Menggunakan beberapa trik murahan untuk menyamarkan dirinya dari negara-negara besar ini tidak ada bedanya dengan orang bodoh yang melontarkan omong kosong. Oleh karena itu, Lin Ming tidak berencana menyembunyikan identitasnya, dan memikirkan cara yang berbeda. Bab 23, Xiantian. Lin Ming tahu tidak ada gunanya menyembunyikan siapa dirinya, jadi dia memutuskan bahwa dia malah akan mengarang identitas seorang master untuk menenangkan pertanyaan apapun. Teknik prasasti tidak mungkin dipelajari sendiri, apalagi yang ia pelajari di usia yang begitu muda. Di mata orang yang berakal sehat, kemungkinan besar Lin Ming memiliki semacam ahli prasasti legendaris yang mendukungnya, bahkan jika karakter ini sebenarnya tidak ada. Tentu saja ada risikonya juga. Dunia ini memiliki banyak orang gila, beberapa bahkan mengabaikan keberadaan orang seperti itu. Jika Lin Ming bertemu orang seperti itu, dia akan berada dalam bahaya. Tapi Lin Ming tidak lari dari risiko seperti itu, malah dia menghadapinya secara langsung. Dia mengembangkan seni bela diri, bagaimana dia bisa lari dari sesuatu hanya karena ada resiko bahaya. Jika dia takut pada setiap bayangan dan keteduhan, maka mustahil baginya untuk mencapai puncak jalur perang. Mu Yi melihat Lin Ming bersiaga, dan dia berkata kepada semua orang di belakangnya, pergi. Dengan cepat, semua orang telah meninggalkan ruangan kecil ini termasuk Tai Feng. Segera hanya ada Mu Yi dan Qin Xingxuan. Mu Yi mengedarkan kekuatan jiwanya, dan gelembung tak kasat mata mengelilingi seluruh ruangan. Adikku, aku tidak punya niat buruk, ini hanyalah skill penyegelan suaraku. Di bawahnya, tidak ada seorang pun yang bisa mendengar apa yang kami katakan. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda yang menciptakan simbol prasasti berukir api itu? Sudah menjadi tradisi bagi ahli prasasti untuk memiliki gambar pribadi yang mereka gunakan pada simbol prasasti. Ini mengidentifikasi siapa mereka, dan mewakili semangat di balik jalur prasasti mereka. Lin Ming adalah api yang mengamuk yang mewakili keinginannya untuk menapaki jalur perang. Qin Xingxuan menahan napas, matanya melebar dan tidak berkedip saat dia menunggu jawabannya. Lin Ming ragu-ragu, mengangguk, dan berkata, itu aku. Karena dia memutuskan untuk bertindak, maka dia akan melakukannya secara menyeluruh dan menyeluruh. Hanya dengan begitu dia akan berada dalam posisi yang kuat dan orang lain akan percaya bahwa Tuan Misterius di belakangnya adalah sosok legendaris yang tidak dapat tersinggung. Meskipun mereka sudah mengharapkan ini, setelah mendengar penegasan Lin Ming, Mu Yi tersentak, dan khususnya mata Qin Xingxuan melebar karena terkejut. Dia juga seorang ahli prasasti, jadi dia tahu. Dia tahu bahwa sangat sulit untuk menjadi ahli prasasti pada usia 15 tahun. Qin Xingxuan memahami bahwa untuk setiap gunung, akan selalu ada gunung yang lebih tinggi. Kerajaan Sky Fortune hanyalah sebuah negara kecil di seluruh benua tumpahan langit. Meskipun dia sendiri berbakat dan dianggap yang terbaik di sini, jika dia pergi ke negeri lain, maka mungkin dia hanya akan menjadi salah satu dari sekian banyak talenta. Tapi, Qin Xingxuan masih belum meninggalkan negara itu sebelumnya. Lagi pula, bahkan di beberapa negara yang dikelilingi dia adalah talenta nomor 1, tidak ada satupun orang sesaman di sekitarnya yang dapat menandingi 1/10 dari dirinya. Bakat bela diri peringkat ke-6, selain bakat prasasti yang tidak ada duanya di kerajaan Sky Fortune, Qin Xingxuan benar-benar diberkati oleh surga dan belum menemukan tandingannya di generasinya.
Dia tidak pernah merasakan setengah ons frustrasi pada usianya, jadi Qin Xingxuan tumbuh dengan kepercayaan diri yang arogan. Tapi hari ini, dia tiba-tiba dikalahkan oleh seorang pemuda seumuran. Meskipun kekuatannya lebih kecil dari miliknya, bakat, kemampuan, dan pencapaiannya dalam bidang prasasti telah melampaui dirinya sejauh bermil-mil. Mengenai teknik prasasti, dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang anak kecil yang belum belajar terbang, dan dia adalah seekor elang yang terbang tinggi dan menguasai langit, kesenjangannya terlalu besar. Dia frustrasi, tapi Qin Xingxuan tidak depresi atau putus asa. Dia sebenarnya bersemangat, karena sekarang dia telah menemukan tujuan, dia kemudian dapat berusaha untuk meningkatkan dirinya. Bagi anak muda ini, Qin Xingxuan dipenuhi rasa ingin tahu. Dia juga berharap bisa menjadi temannya dan membandingkan catatan dengannya di masa depan. Dia bisa belajar dari pertukaran ini dan semakin meningkatkan pemahamannya tentang teknik prasasti. Namun dia ingat sebelumnya, ajakannya pernah ditolak. Qin Xingxuan merasa bersalah. Anak perempuan pada dasarnya berkulit tipis, pemalu, dan sombong, gadis cantik dari keluarga bangsawan semuanya seperti ini. Sekalipun di dalam hatinya dia ingin menjadi temannya, namun karena kesendirian itu, dia tidak dapat mengambil inisiatif sendiri untuk mengundangnya lagi. Setelah Mui mendengar jawaban Lin Ming, dia akhirnya berhasil menenangkan diri dari rasa tidak percaya yang dia rasakan. Ini benar-benar sulit dipercaya. Dia awalnya menduga bahwa pencipta simbol prasasti itu tidak memiliki kultivasi yang melampaui transformasi tubuh tingkat ketiga, tetapi sepertinya dia salah. Budidaya Lin Ming hanya berada di puncak lapisan pertama, namun karena fondasinya yang kokoh dan kepadatan serta ketepatan kekuatan jiwanya, hal itu memberikan ilusi bahwa itu lebih tinggi dari sebelumnya. Karena kekuatan jiwa yang padat ini, dia takut pemuda ini mempraktikkan manual keterampilan bela diri tingkat atas. Jenis panduan keterampilan yang hanya dimiliki oleh klan paling kuno dan kuat. Terlebih lagi anak muda ini sangat tekun dan berdedikasi, misalnya dia baru saja membelah binatang buas itu dengan punggung pisau. Mungkin anak muda ini berasal dari klan kuno, atau mendapat dukungan dari guru tertinggi. Memikirkan hal ini, Mui menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan nada hormat, "Maaf bertanya, bolehkah saya meminta nama guru Anda yang terhormat?" Mui memiliki posisi yang tinggi dan menyendiri di kerajaan Sky Fortune. Bahkan jika dia mendekati kaisar, dia tidak perlu membungkuk. Tapi dari ekspresi hormat ini sudah cukup untuk melihat kekaguman dan rasa hormat yang mendalam yang dia miliki terhadap guru tertinggi dan misterius di belakang Lin Ming. Lin Ming berkata, maaf, senior, tapi tuanku pernah mengatakan kepadaku bahwa menyebut namanya adalah hal yang tabu. Sebenarnya orang tuaku sekarang tahu bahwa aku telah magang pada seorang master. Ketika saya berumur 12 tahun, guru saya menemukan saya dan mengajari saya beberapa keterampilan. Lin Ming telah tinggal di Green Mulberry City sejak kecil, jadi ini mudah untuk diselidiki. Dia hanya berkata sesedikit mungkin agar tidak dicurigai. Kata Mui, saya minta maaf karena bersikap kasar dengan kata-kata saya. Untuk seorang tetua dengan keterampilan tinggi, mereka berkeliling ke 4 penjuru dunia sehingga sulit untuk melihat keberadaan mereka. Aku seharusnya tidak menanyakannya dengan gegabah, hanya saja teknik prasasti adik laki-laki itu sangat luar biasa sehingga tidak mungkin milik seseorang dari kerajaan langit keberuntungan. Kemungkinannya adalah seseorang dari sekte kuno. Mui mengatakan bahwa dia tidak ingin bertanya siapa guru Lin Ming, tapi dia masih samar-samar dan ingin menanyakan beberapa informasi. Lagi pula, master legendaris seperti ini jarang terlihat sekalipun, jika ada, mungkin itu adalah keberuntungan mereka sendiri. Mui sudah lama terjebak di puncak batas Hautian. Dia selalu ingin melewati ambang batas ke tahap berikutnya. Namun tanpa bimbingan, satu langkah saja akan menjadi jurang yang tidak bisa dilewati. Dalam 8 tahun sejarah Sky Fortune Kingdom, ada banyak seniman bela diri kondensasi denyut nadi. Dan di antara mereka ada banyak talenta yang bahkan akan mencapai tahap Hautian. Namun, mengabaikan talenta tak tertandingi yang telah memasuki 7 lembah mendalam, maka kerajaan Sky Fortune tidak memiliki satu pun Master Xiantian. Jika langkah dari penempaan tulang ke kondensasi denyut nadi hanya sedikit aliran yang harus dilalui, maka jalur dari Hautian ke Xiantian seperti lautan yang mengamuk. Jika seseorang tidak bergantung pada arahan dari suatu sekte, maka bergantung pada keahlian dan penemuan pribadinya, kemungkinan untuk memasuki tahap Xiantian mendekati 0. Sudah terlambat bagi Mui untuk masuk ke dalam sebuah sekte. Satu-satunya harapannya adalah bertemu dengan seorang tetua perkasa yang mampu memberinya 1 atau 2 petunjuk, dan dengan demikian juga memberinya harapan bahwa suatu hari ia bisa bermimpi untuk menyeberang ke tingkat Xiantian. Dia pada akhirnya tidak berusaha memasuki tingkat Xiantian, dia hanya ingin tahu arah, memberinya tujuan agar dia tidak ketinggalan dan tersesat seumur hidupnya. Lin Ming berkata, tuanku adalah seorang pertapa, tapi dia pernah berkata bahwa dia telah memasuki sebuah sekte. Setelah Mui mendengar ini, dia merasa sedikit iri. Dia tidak memiliki nasib baik untuk memasuki sekte, tapi Tuan Lin Ming telah meninggalkan sekte itu. Dia berkata, kultivasi gurumu pasti sangat tinggi jika dia meninggalkan sekte untuk bepergian. Dia mungkin telah mencapai suatu batas tinggi. Mungkin dia berada di atas panggung Xiantian. Bagi Mui, tahap Xiantian adalah cita-cita yang sangat jauh. Bagi para ahli bela diri yang bukan sekte, apalagi panggung Xiantian, tahapan di atasnya pasti lebih tak terbayangkan. Mendengar pertanyaan Mui, Lin Ming akhirnya mengerti maksud orang tua ini. Ketertarikannya pada yang disebut, Tuan, ini sangat kuat. Matanya bersemangat dan penuh kesungguhan.
Dia pasti sedang mencari jawaban untuk kultivasinya sendiri. Sangat sulit untuk melatih diri sendiri, lagi pula Muyi sudah berada pada usia yang sangat tua, dia mungkin telah mencapai batas kemampuannya sendiri. Memikirkan hal ini, Lin Ming mempertimbangkan kenangan dari fragmen jiwa sesepuh. Kenangan ini, meskipun ada beberapa kenangan tentang budidaya seni bela diri, namun belum lengkap. Tapi nilainya tidak banyak, jadi mudah untuk mengatakan satu atau dua hal. Lin Ming berkata, saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan master batas, tapi master pernah berkata bahwa cara bela diri dibagi menjadi dua bagian besar. Dia sekarang sedang memikirkan bagian kedua. Oh, dua bagian yang mana? Mata Muyi berbinar. Dia takut kehilangan satu kata pun, karena dia tahu bahwa kesempatan untuk mendengarkan kata-kata dari seorang senior yang terpelajar sangatlah berharga. Mata Qin Xingxuan juga cerah, dan dia tidak berkedip saat dia mendengarkan Lin Ming dengan perhatian penuh hormat. Bab 24, Pemahaman. Koma titik. Lin Ming berkata, seni bela diri dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama-tama kembangkan jalur bela diri, dan kemudian pahami prinsip-prinsip untuk mencapai pencerahan. Mengolah jalur bela diri berarti mengolah tubuh. Mencerahkan diri sendiri berarti memupuk jiwa. Guru sering berkata bahwa kehidupan adalah lautan kepahitan yang tak terbatas. Berkultivasi adalah jalur melintasi perairan. Mengolah tubuh berarti membuat perahu yang dapat menyeberangi lautan, dan mengolah jiwa berarti menciptakan dayung untuk menggerakkan perahu. Jika seseorang tidak mengolah tubuhnya, maka perahunya tidak akan kokoh atau kuat, badai akan dengan mudah membalikkannya. Jika seseorang tidak mengkultivasi jiwanya, maka motivasi dan kemauannya tidak akan cukup, dan bahkan jika takdir pertemuannya sudah dekat, mereka tidak akan bisa sampai ke pantai yang jauh. Tetapi pengembangan tubuh dan pengembangan jiwa adalah perbedaan transisi dari tahap Haotian ke tahap Xiantian. Sebelum Haotian, seniman bela diri akan mengolah tubuh, setelah Xiantian, seniman bela diri akan mengolah jiwa. Setelah Xiantian, kembangkan jiwa. Begitu Muyi mendengar ini, dia terkejut, dan merasa akan pingsan. Tidak heran selama bertahun-tahun dia berlatih, dia sebenarnya tidak mampu mengambil langkah kecil itu. Dia menyadari bahwa dia telah menuju ke arah yang salah sepanjang waktu. Dia tidak pernah membayangkan panggung Xiantian menjadi seperti ini. Dia bergumam, dan apa arti Xiantian? Lin Ming berkata, guru pernah berkata bahwa jawabannya terletak pada cara bayi bernapas di dalam rahim. Beliau mengatakan bahwa, ketika manusia masih bayi dalam kandungan, mereka tidak dapat bernapas melalui hidung atau mulut, tetapi harus bergantung pada ibu untuk memberi mereka rezeki melalui sambungannya saja. Beginilah cara mereka bernapas. Inilah ciri-ciri Xiantian. Setelah manusia lahir barulah mereka dapat bernapas melalui hidung dan mulut. Udara duniawi ini dipenuhi dengan kotoran yang perlahan-lahan menumpuk. Inilah ciri-ciri Haotian. Pada tahap Xiantian jiwa memasuki keadaan ketenangan dan kedamaian yang tiada taraf. Tubuh mereka mengubah cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan jiwa menjadi sadar akan dunia dan mampu berkomunikasi dengan alam, bahkan mampu menggerakkan kekuatan langit dan bumi dengan kekuatan jiwa. Itulah Xiantian yang sebenarnya. Tapi dari Haotian ke Xiantian seseorang harus memotong setiap akarnya agar bisa melewatinya dan kembali ke keadaan berada di dalam rahim. Jadi, begitulah, Muyi bergumam pelan. Matanya menunjukkan kekaguman sekaligus kekecewaan. Anak muda ini dengan santai melontarkan beberapa kata yang mirip dengan pencerahan kuno. Jika anak laki-laki ini memiliki ajaran ini, dipandu oleh manual keterampilan Xiantian tingkat atas, maka dia akan segera menjadi master seni bela diri. Sekte dan klan dapat mengandalkan warisan dan warisan mereka. Seorang seniman bela diri yang mencoba meraba-raba tidak akan mungkin memikirkan hal-hal ini. Muyi mengeluh, sungguh menggelikan. Memikirkan bahwa saya mencapai kondensasi denyut nadi pada usia 36 tahun dan kemudian mencapai Haotian pada usia 50 tahun, dan setelah itu saya menghabiskan 60 tahun melelahkan semua upaya saya untuk masuk ke alam Xiantian. Dan selama ini saya salah. Saya telah memulai jalan yang salah selama ini. Saya telah menyia-nyiakan 60 tahun. Sangat disesalkan. Benar-benar menyedihkan. Wajah Muyi bersemangat namun emosinya rumit. Lin Ming berdiri di samping dan memperhatikan, hatinya mendesah. Orang tua ini tidak mewarisi warisan namun ingin masuk ke batas Xiantian, ini tentu saja tidak ada harapan. Seseorang membutuhkan warisan dan pemahaman sebuah sekte untuk mencapai hal ini, tetapi sekte mana yang tidak dengan keras kepala mengendalikan penyebaran rahasia mereka. Tidak hanya itu, dari Haotian ke Xiantian seseorang perlu mengembalikan jiwanya ke keadaan di dalam rahim. Ini membutuhkan obat-obatan yang paling berharga dan langka. Metode produksi obat-obatan dan bahan langka ini dikontrol ketat oleh sekte. Belum lagi rakyat jelata, bahkan keluarga kerajaan pun tidak bisa membelinya. Jadi bahkan jika Lin Ming memberitahu Muyi tentang kenangannya ini, bahkan jika dia ingin menggunakannya untuk maju ke tahap Xiantian, itu tidak mungkin. Oleh karena itu Lin Ming berkata, Senior, saya akan mengatakan terus terang bahwa Master pernah berkata bahwa jika seseorang tidak mendapat dukungan dari klan, bahkan jika seseorang memperoleh manual keterampilan yang memungkinkan mereka memasuki tahap Xiantian, itu tetap tidak mungkin. Petik 2. Muyi berkata, saya tahu, hanya saja saya telah lama berusaha untuk mencapai tahap Xiantian. Itu adalah keinginan seumur hidupku. Sekalipun aku tidak dapat mencapai keinginanku ini, tapi setidaknya membiarkanku melihat arahnya dan mengetahui di mana kesalahanku, maka aku juga bisa mati dengan damai dan tanpa penyesalan.
Meskipun Mu Yi mengucapkan kata-kata ini dengan mudah, nada di belakangnya terdengar sepi. Lin Ming juga menghela nafas dengan emosi. Jika dia tidak mendapatkan kubus ajaib mistis itu, maka mungkin dia juga akan menjadi seperti Mu Yi. Setelah mencapai tahap Haltian dia akan selamanya mencoba melacak mimpi ilusi seumur hidup untuk mencapai alam Xiantian, dan pada akhirnya akan menyimpan penyesalan ini bahkan ketika dia meninggal. Mu Yi merenung lama sekali, dan akhirnya berkata kepada Lin Ming, teman kecil, aku merasa seperti teman lama bahkan setelah bertemu untuk pertama kalinya. Jika teman kecil ini tidak keberatan dengan masa tuaku, aku ingin berteman baik denganmu. Lin Ming juga memiliki kesan yang baik terhadap Mu Yi yang dengan sungguh-sungguh menekuni seni bela diri sepanjang hidupnya. Dia berkata, Lin Ming juga ingin menjadi temanmu. Haha, maka tidak ada hari lain yang seberuntung hari ini. Mari kita turun dan berpesta di Great Clarity Pavilion. Kami akan minum anggur dan berbicara dengan cepat dan gratis. Bagaimana kalau teman baik? Lin Ming sedikit ragu, dan kemudian setuju. Dia juga berkata, Senior, tentang teknik prasasti, saya ingin meminta senior untuk merahasiakannya untuk saya. Meskipun Lin Ming menciptakan Master Imaginer untuk dirinya sendiri, dia juga ingin menghindari orang-orang yang dibutakan oleh keserakahan dan mengambil risiko apapun yang terjadi. Oleh karena itu, lebih baik bersikap rendah hati tentang teknik prasasti ini. Mu Yi menebak dengan benar kekhawatiran Lin Ming dan berkata, adik Lin merasa lega. Selama Martial Quarters of Sky Fortune City ada, saya jamin keamanan mutlak Anda. Selama adik laki-laki menemui masalah apapun, kirimkan saja saya jimat pemancar suara dan saya akan menanganinya secara pribadi. Tentang ini, tapi sekarang aku mungkin tahu segalanya, tapi, mengapa adik Lin harus menjual simbol prasasti dan juga bekerja di Great Clarity Pavilion? Apakah ini untuk latihan? Mendengarkan Mu Yi menanyakan hal ini, Lin Ming memaksakan senyum dan berkata, itu karena alasan ekonomi. Guru mengajari saya tetapi tidak pernah memberi saya uang. Keluarga saya biasa-biasa saja, jadi tidak cukup bagi saya untuk mengembangkan jalur bela diri. Seperti itu pasti cara seorang seniman bela diri sejati. Tidak ada amarah, tidak ada pemborosan, tidak ada keserakahan, tidak ada kemalasan, dan kesukaran sejati untuk menempa semangat. Tuanmu pasti secara sadar membuat keputusan yang berdasarkan informasi dan pengalaman ini, karena dia secara alami memiliki alasan dan kebenarannya sendiri. Kalau begitu, walaupun aku tidak tahu apakah ini bertentangan dengan pendapat tuanmu, tapi jika adik Lin masih ingin menjual simbol prasastimu, aku bisa membelinya dengan harga pasar. Jika simbol prasasti yang diukir api itu, apakah 3.000 tael emas cukup? Setelah Lin Ming mendengar harga ini, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya, 3.000 tael emas. 3.000 tael emas, tapi karena dia punya 3, itu berarti 9.000 tael emas. Meskipun Lin Ming memperkirakan simbol prasastinya akan naik harganya, dia tidak mengira dia bisa menerima 9.000 tael emas. Konsep apa 9.000 tael emas? Restoran keluarga Lin Ming juga bernilai 3.000 tael emas. Jika dia bisa membeli restoran itu maka orang tuanya tidak perlu bekerja keras setiap hari. Dia akan memiliki sisa 6.000 tael emas dan dapat menggunakannya untuk obat-obatan. Dia bisa membeli pil transformasi tubuh atau pil pengubah otot dan memakannya seperti nasi. Adapun ginseng darah dan obat-obatan lainnya, dia bisa memakannya dan membuangnya, karena bagi Lin Ming, membuat simbol prasasti lain adalah hal yang mudah. Ling menenangkan kegembiraan di hatinya dan berkata kepada Mu Yi, terima kasih banyak, senior. Mu Yi secara alami melihat kegembiraan Lin Ming. Ketika Lin Ming bersama tuannya, dia menjalani kehidupan yang sederhana dan miskin, tapi sekarang dia tiba-tiba tiba di ibu kota yang ramai ini. Seorang remaja putra berusia 15 tahun akan sulit menolak semua keajaiban dan keheranan serta harta yang ditawarkan dunia. Mu Yi berkata, simbol prasasti adik Lin tentu saja harganya segini. Juga, tolong jangan panggil aku senior. Namaku Mu Yi, nama lengkapku Mu Yi Zuo, hanya dengan Mu Yi saja sudah cukup. Ini, Lin Ming sedikit ragu. Meskipun dia tidak tahu siapa lelaki tua ini, dia hanya perlu melihat sikap hormat Qin Xingxuan untuk mencurigai bahwa status lelaki ini tinggi. Tapi Lin Ming bukanlah orang yang terpengaruh oleh konvensi, karena Mu Yi berkata demikian, biarlah begitu. Dia hanya mengangguk setuju. Mu Yi tersenyum dan berkata, Xingxuan, mari kita minta paviliun kejelasan besar menyediakan ruangan untuk jamuan makan. Saya ingin minum dengan adik Lin. Qin Xingxuan diam. Dia juga telah hati-hati mendengarkan penjelasan Lin Ming tentang apa artinya menjadi Xiantian. Sekarang dia mendengar Mu Yi mengatakan ini, dia berkata dengan penuh semangat, ya, Tuan. Ketika staf paviliun kejelasan besar merasa Mu Yi sedang mengatur jamuan makan dan meminta Lin Ming untuk minum, semua orang pucat pasi. Orang seperti apa Mu Yi itu? Dia adalah pejabat kehormatan Martial Quarter yang diundang untuk bertugas di pengadilan. Guru Qin Xingxuan juga merupakan guru putra mahkota. Harga mahkota akan naik tahta di masa depan, dan Mu Yi akan menjadi guru kaisar. Tidak hanya itu, budidaya Mu Yi sangat dalam, dan dia juga ahli dalam teknik prasasti dan ahli dalam astronomi, geografi, dan seni ramalan kuno. Dia benar-benar orang yang luar biasa. Bahkan kaisar harus memberinya 3 poin penghormatan. Tapi dia sebenarnya meminta Lin Ming, anak laki-laki yang melakukan deboning, untuk makan. Terlebih lagi ketika keduanya meninggalkan dapur sepertinya mereka berbicara dengan sangat akrab seolah-olah mereka adalah teman seangkatan. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Lin Ming?
Jika latar belakang aslinya tidak kecil, apakah dia bersedia datang ke paviliun kejelasan besar untuk melakukan pekerjaan deboning? Seperti kata pepatah, pria itu berdiri jauh dari dapur dan terutama pekerjaan tukang daging selalu dibenci dan diremehkan oleh para seniman bela diri dan para sarjana. Lin Ming memiliki keterampilan menghilangkan tulang yang mereka kagumi, tetapi sulit untuk mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan yang bagus. Apa latar belakang Lin kecil yang memotong spare rib itu? Aku tidak begitu tahu. Kedua pelayan yang sedang melayani para tamu mau tidak mau mengobrol satu sama lain saat mereka sedang melayani. Mereka berdua adalah staf berdedikasi yang melayani tamu tingkat tinggi, dan masing-masing berusia sekitar 20 tahun, dengan penampilan luar biasa dan juga mahir dalam seni puisi dan lukisan. Mereka pertama kali melihat Mu Yi dan Qin Xingxuan memasuki paviliun kejelasan besar dan terkejut. Lagi pula, tamu terhormat seperti ini jarang terjadi, dan sekali itu terjadi, akan ada hadiah 10 tael emas untuk pelayanan yang baik yang setara dengan gaji 2 bulan. Tapi mereka tidak benar-benar berpikir bahwa mereka datang untuk mencari Lin Ming. Hidangan perjamuannya sederhana, namun rasa dan teksturnya sangat indah. Minuman keras itu berukuran beberapa ratus tael emas dan disebut minuman keras naga merah. Itu disiapkan secara khusus melalui resep rahasia dan dicampur dengan berbagai ramuan langka. Seorang seniman bela diri yang meminumnya dapat menyembuhkan luka dalam mereka dan membuat tubuh mereka lebih kuat dan bugar serta tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Namun metode pembuatannya rumit dan bahan yang digunakan sangat berharga. Apalagi Lin Ming, bahkan junior aristokrasi pun tidak mampu menikmatinya. Dalam jamuan makan, Mu Yi ingin bertanya pada Lin Ming apakah dia ingin tinggal di markas bela diri, tapi Lin Ming berpikir akan merepotkan untuk berlatih seni bela diri di sana sambil mencegah orang menemukan rahasianya, jadi dia dengan sopan menolaknya. Mu Yi terpaksa menyerah, tetapi mengingat hal ini, pendapatnya tentang Lin Ming meningkat. Sebelum berangkat, dia meninggalkan 9.000 tael emas beserta kartu VIP emas ungu. Melalui kartu ini, dimungkinkan untuk menerima diskon 10% dari setiap toko yang berada di bawah yurisdiksi Kamar Dagang, dan di Sky Fortune City hampir setiap kapal besar berada di bawah mereka. Dia akhirnya berhasil mendapatkan 9.000 tael emas. Dia melihat uang kertas emas tebal ini dan merasa sangat bersemangat. Darahnya mendidih dan akhirnya dengan bangga mengangkat kepalanya. 9.000 tael emas dan dia akan mengirimkan 3.000 tael emas kepada orang tuanya. Dia akan memiliki sisa yang cukup untuk membeli obat agar dapat dengan mudah masuk ke tahap kedua transformasi tubuh. Jika dia mendapatkan obat-obatan berharga dan meningkatkan efeknya dengan teknik prasasti, maka menembus periode kondensasi denyut nadi akan menjadi masalah yang mudah. Dia ditakdirkan untuk melangkah jauh ke jalur seni bela diri. Jika dulu Zuyan seperti gunung yang hanya bisa dilintasi Lin Ming dengan susah payah, kini Zuyan hanya bisa menjadi batu loncatan dalam perjalanan seni bela dirinya. Lin Ming hanya akan menginjaknya untuk mencapai puncak yang lebih tinggi. Lin Ming sedang dalam suasana hati yang baik. Dia memberikan jimat pemancar suara untuk memberitahu Lin Xiaodong. Dong, ayo pergi. Hari ini aku akan mentraktirmu berbelanja. Sampai jumpa di pintu masuk 100 Treasure Hall. Lin Xiaodong telah membantu Lin Ming berkali-kali. Sentimen seperti ini sangat berharga. Dan sekarang situasinya lebih baik karena dia memiliki kekayaan, dia secara alami akan membantunya kembali. Seorang pria harus selalu membalas budi. Pergi belanja. Setelah Lin Xiaodong melihat jimat pemancar suara, dia berpikir, orang gila ini juga punya uang untuk menggunakan jimat pemancar suara. Bab 25, Perdamaian Dunia adalah tugasku. Setelah Lin Xiaodong tiba di 100 Treasures Hall, Lin Ming sudah menunggu di sana. Saudara Lin, barang apa yang ingin kamu beli? Apakah Anda berhasil menjual ketiga kertas simbol itu? Lin Ming tersenyum dan berkata, saya mendapat keberuntungan dan terjual habis. Lin Xiaodong berteriak berlebihan. Orang bodoh apa yang dimanfaatkan? Ini juga bisa jadi pertanda. Dia agak khawatir dan berkata, Saudara Lin, kamu menjual begitu banyak, jika orang datang mencari kita di masa depan, mereka mungkin akan memukuli kita, saudara. Lin Ming membentak, Anda benar-benar mengira saya membuat prasasti palsu untuk menipu orang. Saya tidak mengatakan Anda sengaja menipu orang, saya hanya memikirkan apa yang terjadi jika simbol prasasti Anda tidak berfungsi. Jika kita menghabiskan 100 tael emas hari ini, ketika saatnya tiba kita mungkin tidak dapat mengembalikan uang itu. Lin Ming tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, sama sekali tidak ada masalah. Ayo berbelanja. Lin Ming mengatakan ini segera setelah dia melangkah langsung ke pintu masuk 100 Treasure Hall. Lin Xiaodong memberinya tatapan konyol. Dia mengira mereka hanya akan bertemu di sini, dan mungkin pergi ke tempat lain seperti alun-alun kota atau tempat kecil lainnya untuk berbelanja. Dia tidak menyangka mereka akan langsung pergi ke 100 Treasure Hall. Tempat ini sering menjual barang dengan harga beberapa ratus atau ribuan emas, itu adalah salah satu toko paling mewah di seluruh Sky Fortune City. Saudaraku, kakak tersayang, apakah kita benar-benar akan berbelanja di sini? Itu di sini. Lin Ming berkata sambil memasuki toko. Penjaga toko agak mengenali Lin Ming karena dia juga mengenakan pakaian biasa, dan masih muda dan bertubuh kecil. Ini adalah tampilan yang sangat mencolok, dan setelah berpikir sejenak, penjaga toko teringat bahwa Lin Ming adalah pemuda yang mencoba menjual simbol prasasti kepadanya beberapa hari yang lalu. Pemilik toko langsung tidak sabar dan berkata, kamu lagi, sudah kubilang aku tidak akan mengambil simbol prasastimu.
Lin Ming juga secara alami mengingat pemilik toko Hundred Treasure Hall ini. Awalnya ketika dia mengunjungi toko-toko pribadi, tidak ada pemilik toko yang memperlakukannya dengan hormat. Para pemilik toko ini sebenarnya bukanlah pemiliknya. Para bos biasanya berkarakter kaya dan jarang berada di toko. Mereka akan mempekerjakan pegawai atau penjaga toko untuk mengambil alih bisnis toko. Tentu saja, gaji mereka juga dikaitkan dengan kinerja, jadi para pemilik toko ini tentu saja akan memperlakukan junior dari keluarga kaya dengan hormat untuk mendapatkan sejumlah persentase keuntungan. Lin Ming masih tetap asin dari pengalaman itu. Lin Ming berkata, simbol prasasti saya terjual. Saya di sini hari ini untuk berbelanja. Terjual, mata pemilik toko menunjukkan sedikit rasa jijik. Berdasarkan pengalamannya, simbol prasasti ini tidak bernilai uang. Dengan biayanya, paling banyak beberapa lusin tael emas. Orang kampung ini benar-benar orang dusun. Jika dia berpikir bahwa beberapa lusin cerita tentang emas membuatnya menjadi orang kaya maka itu sungguh lucu. Anak laki-laki yang konyol. Namun pemilik toko tidak mengusirnya. Hundred Treasure Hall belum membuat peraturan yang mengatakan hanya mereka yang memiliki uang yang diizinkan untuk datang. Lin Ming melihat rak pavilion mempesona yang ditumpuk tinggi dengan bahan berharga dan barang langka, sungguh menakjubkan untuk dilihat. Ginseng 100 tahun yang dibelikan Lin Xiaodong untuknya hanya dapat dianggap sebagai barang inferior di sini. Ada juga obat-obatan langka dan berharga, bahan-bahan, simbol prasasti kelas master, bahkan harta karun yang jumlahnya beberapa ribu tael emas. Lin Ming dengan santai berkata, Xiaodong, apakah ada yang ingin kamu beli? Lin Xiaodong memaksakan sebuah senyuman dan berkata, Saudara Lin, lagu gila apa yang kamu nyanyikan hari ini? Meskipun tidak ada biaya apapun untuk mengintipnya, tidakkah kamu melihat ekspresi yang diberikan penjaga toko kepada kami seolah-olah kami adalah orang udik? Itu benar-benar membuat seluruh tubuh saya tidak nyaman. Ling Main berkata, dia hanyalah orang bodoh yang berpikiran kecil, tidak perlu peduli dengan apa yang dia pikirkan. Jika Anda tidak ingin memilih sesuatu maka saya akan membantu Anda. Atau Anda membeli baju besi yang fleksibel. Lin Xiaodong menggelengkan kepalanya seperti mainan. Saudara Lin, jangan buang waktu kita. Jika saya memilih sesuatu di aula 100 harta karun maka kita tidak akan mempunyai uang untuk membayar dan mereka akan mengejar kita. Pikirkan tentang itu. Ketika saatnya tiba, kamu akan berlari lebih cepat, tapi aku sedikit lebih gemuk darimu jadi aku akan tertinggal dan dihajar. Lin Ming tidak dapat menemukan kata-kata untuk merespons, jadi dia berkata, kapan aku menyia-nyiakan waktumu? Jam berapa kamu belum memikirkan rencana jahat ini? Lihat aku orang yang jujur dan baik hati, kasihan aku. Lin Ming tertawa dan membuka bajunya sedikit. Di dekat saku dadanya ada pinggiran uang kertas emas. Dia berkata, bukankah ini uang? Lin Xiaodong melihat banyak uang kertas emas di dalam amplop merah dan membeku sejenak. Dia merasa pikirannya menjadi kosong dan matanya lesu. Itu adalah uang kertas yang masing-masing bernilai 1000 tael emas. Ternyata itu adalah uang kertas 1000 tael emas. Terlebih lagi, dia bisa melihat dari ketebalannya ada lebih dari 1, mungkin sampai 10.000 tael emas. Hingga 10.000 tael emas. Apa ini tadi? Lin Xiaodong mengalami hubungan pendek dan dia terhuyung-huyung. Saudara Lin, kamu merampok orang. Itu tidak benar, bahkan dengan seni bela dirimu, kamu tidak boleh mencuri sebanyak itu. Mendengar gumaman Lin Xiaodong ini, dahi Lin Ming penuh garis hitam. Ya Tuhan, orang ini, dia dengan enggan berkata, saya mendapat uang untuk menjual prasasti, kamu tidak percaya padaku. Simbol prasasti. Anda bilang ketiga tisu toilet itu adalah simbol prasasti. Anda menjual, berapa harga jualnya? 3.000 tael emas. 3.000. Wajah gemuk Lin Xiaodong mulai bergetar. Dia terkejut, namun masih berhasil merendahkan suaranya karena takut orang lain akan mendengarnya. Kamu menjualnya seharga 3.000 tael emas. Kamu bilang kamu sudah berlatih selama 1 bulan dan entah bagaimana kamu bisa membuat simbol prasasti yang bisa dijual seharga 3.000 tael emas. Lin Ming mengangguk. Lin Xiaodong adalah sahabat dan saudara baiknya. Dia tidak ingin menyembunyikan apapun darinya, dan terlebih lagi tidak bisa menyembunyikannya. Jika dia ingin membantu Lin Xiaodong dengan sejumlah uang, maka dia juga membutuhkannya untuk memahami apa yang terjadi. Terlebih lagi di masa depan dia kemungkinan besar akan dihubungi oleh Qin Xingxuan, Mu Yi, atau orang tingkat tinggi lainnya, dan tidak mungkin menyembunyikan kebenaran dari Lin Xiaodong. Kamu hanya menghina kecerdasanku, seru Lin Xiaodong. Kamu baru berlatih 1 bulan dan kamu bisa membuat simbol prasasti seperti itu. Anda pikir saya berumur 3 tahun sehingga Anda bisa menipu dengan berpikir bahwa daun kubis adalah obat langka atau semacamnya. Lin Ming mengangkat bahu, faktanya adalah fakta. Jika kamu tidak percaya padaku maka tidak ada yang bisa aku lakukan. Kakak Lin, jangan main-main denganku, ceritakan saja padaku apa yang terjadi. Lin Ming menghela nafas dan berkata, bagus, aku akan memberitahumu tapi kamu harus berjanji tidak akan mengatakan apa-apa. Ini adalah sebuah janji, Lin Xiaodong segera mengumumkan. Baiklah, sebenarnya aku mempunyai materi rahasia. Ketika aku berumur 12 tahun, pada tahun itu tuanku muncul dan mengatakan bahwa bakatku bagus, dan aku memiliki kecerdasan yang baik dan takdir yang agung. Dia ingin aku menjaga perdamaian dunia jadi dia memberiku tugas untuk melakukannya dan memaksaku bekerja sebagai muridnya. Akhirnya, saya mulai belajar teknik prasasti dengannya.
Seolah-olah, Lin Xiaodong merasa seperti baru saja memakan seekor lalat. Saudara Lin, bisakah kamu serius tentang hal itu? Lin Ming berkata, saya tidak berbohong kepada Anda, saya benar-benar memiliki seorang master. Hentikan, jika Anda memiliki seorang master dan mempelajari prasasti selama bertahun-tahun, lalu mengapa Anda bertanya kepada saya apa itu teknik prasasti? Lin Ming berkata, tuanku hanya mengajariku keterampilan dan tidak memberiku uang. Mengenai teknik prasasti, meskipun saya mempelajarinya, saya tidak tahu apakah itu ada gunanya sampai Anda memberitahu saya, lalu saya tahu bahwa saya dapat menggunakannya untuk menghasilkan uang. Brengsek, Lin Xiaodong merasa dunia menjadi gila. Ini seperti dengan santai memungut seekor anak kucing kecil untuk dibesarkan, diberi makan, dan dibelai selama beberapa tahun dan kemudian menemukannya berubah menjadi wanita tercantik, dan kemudian menjadikannya putri klan legendaris Kaisar Iblis yang digulingkan yang kebetulan jatuh cinta padanya. Anda, itu adalah kesempatan yang sama persis. Bagus. Nah, kamu mengerti sekarang. Ayo belanja. Lin Ming menarik Lin Xiaodong yang tidak berjiwa, dan terus memilih armor yang fleksibel. Lin Xiaodong bukanlah orang yang ambisius dan dia tidak suka berlatih seni bela diri. Dia cukup rajin untuk dapat mempertahankan statusnya sebagai keturunan langsung di keluarga Lin. Lin Ming berpikir baju besi yang fleksibel akan bagus sebagai asuransi jiwa. Bahan apa dari baju besi fleksibel ini? Lin Ming bertanya. Penjaga toko dengan tidak sabar memandang Lin Ming dan berkata, ini adalah harta karun toko yang berkualitas tinggi, deskripsinya ada dalam catatan yang dipajang di belakang meja. Lihat dirimu sendiri. Kata-katanya berisi ejekan yang mengejek Lin Ming karena datang ke toko berkualitas tinggi. Penjaga toko telah melakukan cukup banyak bisnis sehingga dia mengembangkan kemampuan bawaan untuk mengenali siapa yang akan membeli barang dan siapa yang tidak. Ketika beberapa tokoh kaya dan berkuasa datang ke toko dia akan menyapa mereka dan membantu mereka, tetapi mereka yang tidak punya uang akan diabaikan, belum lagi Lin Ming tidak hanya terlihat biasa tetapi datang beberapa hari yang lalu mencoba menjualnya kepadanya, tisu toilet. Anak laki-laki seperti ini tidak mungkin memiliki karakter yang baik, jadi pemilik toko menjadi tidak sabar. Lin Ming pergi ke tempat baju besi fleksibel itu dan membaca deskripsinya. Baju besi lunak ini dibuat dari rami penggaris sepanjang 10.006 kaki. Itu juga telah dicampur dengan beberapa ribu helai sutra ulat sutra akar kayu emas dan dibuat dengan menggabungkan lebih dari 20 teknik kerajinan tingkat lanjut. Harganya 392 tael emas. Armor fleksibel luar biasa semacam ini adalah harta karun. Itu bisa menahan serangan hingga transformasi tubuh lapisan keempat. Namun setelah lapisan keempat maka akan mudah rusak, jadi Lin Ming tidak membutuhkannya. Itu adalah sesuatu yang lebih cocok untuk Lin Xiaodong. Dia terus mencari sampai sesuatu menarik perhatiannya, itu adalah pil rusa emas dan pelet pengumpulan jiwa. Sebelumnya, Lin Ming belum meminum pil apapun karena biayanya terlalu tinggi. Pil dan pelet dibuat dengan menggabungkan ramuan obat dan bahan mentah dari binatang buas dan kemudian memurnikannya. Itu jauh lebih baik daripada hanya menggunakan ramuan obat atau bahan binatang buas. Selain itu, karena formulanya, efek yang dihasilkan tanaman obat atau bahan binatang buas tidak dapat dicapai dengan sendirinya. Pil rusa emas sangat langka, terbuat dari embrio rusa emas berumur 100 tahun sebagai bahan utama dan dilengkapi dengan berbagai macam tumbuhan. Rusa emas tergolong langka dan banyak ditemukan di hutan pegunungan terpencil. Tidak mudah bagi mereka untuk menjadi sulit, dan mengambil embrio rusa emas sama sulitnya dengan kedengarannya. Karena pil rusa emas dimurnikan dari embrio rusa, pil tersebut mengandung vitalitas yang kaya dan harum. Selain itu mereka belum terkontaminasi oleh fase hautian udara di luar kandungan. Dengan demikian, kotoran di tubuh dapat dihilangkan dan meningkatkan kekuatan jiwa dan pengembangan fisik. Pil jenis ini adalah butiran beras kuning senilai 200 emas. Pelet pengumpul jiwa juga membutuhkan bahan mentah yang berharga untuk disuling. Bahan utamanya adalah jamur darah berusia ratusan tahun dan efek utama peletnya adalah meningkatkan penyerapan kekuatan jiwa dan mempercepat budidaya seniman bela diri. Pelet jenis ini juga harganya 200 emas. Bahkan junior keluarga bangsawan pun harus menggunakan tabungan mereka untuk membelinya. Lin Ming berhenti mencari saat dia memutuskan apa yang ingin dia beli. Dia menoleh ke penjaga toko dan berkata, saya akan mengambil armor ulat sutra akar kayu emas ini. Bungkus itu untukku. Saya juga akan meminum 6 pil rusa emas dan 10 pil pengumpul jiwa, serta materi dalam daftar ini. Jangan lewatkan satu pun. Lin Ming mengatakan ini dan mengeluarkan daftar yang berisi berbagai materi tertulis di dalamnya. Semuanya digunakan untuk prasasti. Dia telah melihatnya beberapa saat yang lalu dan melihat bahwa semuanya dijual di sini. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.